Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SMK. Pada seri keempat AOC Astra ini, saya akan menyampaikan pembelajaran terkait cooling system atau sistem pendingin kendaraan. Kenapa kita perlu mempelajari cooling system ini? Karena cooling system ini adalah salah satu sistem yang penting di dalam sebuah mesin. Apabila cooling system ini tidak bekerja secara normal, maka kerusakan yang parah dapat terjadi pada sebuah mesin. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Proses pembakaran di dalam sebuah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam itu mampu menghasilkan temperatur sampai 2000 derajat Celcius di dalam ruang bakar. Sedangkan temperatur ideal yang dibutuhkan mesin untuk mencapai performa maksimalnya itu adalah sekitar 80-90 derajat Celcius. Bagaimana bila temperatur mesin di bawah temperatur ideal tersebut? Ini juga akan menghasilkan kerugian, antara lain yang pertama gesekan komponen tinggi, yang kedua efisiensi penggunaan bahan bakar rendah atau boros, kemudian yang ketiga emisi atau zat beracun gas buang itu tinggi. Nah, sistem pendingin di sini berperan menjaga temperatur mesin tetap pada temperatur idealnya, yaitu 80-90 derajat Celcius. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen utama cooling system ini? Cooling system memiliki komponen-komponen utama. Yang pertama adalah water jacket, yang kedua termostat, yang ketiga water pump, yang keempat radiator, yang kelima radiator cap, yang keenam cooling fan, dan yang ketujuh adalah coolant hose. Water jacket adalah saluran di sekeliling silinder sebagai tempat mengalirnya coolant untuk menyerap panas akibat pembakaran di dalam silinder. Water pump berfungsi untuk mensirkulasikan coolant dari engine dibawa ke radiator untuk didinginkan, kemudian akan dikirim lagi ke dalam engine. Termostat berfungsi sebagai pintu yang membuka dan menutup saluran coolant dari engine menuju ke radiator. Apabila coolant di dalam engine ini masih dingin, maka termostat ini akan menutup. Apabila coolant ini sudah panas, maka termostat akan membuka sehingga coolant bisa masuk ke radiator. Hal ini bertujuan agar mesin cepat mencapai temperatur ideal. Radiator berfungsi untuk mendinginkan coolant yang membawa panas dari engine. Agar kerjanya optimal, radiator ini dibantu oleh cooling fan. Radiator cap atau tutup radiator berfungsi untuk menstabilkan tekanan di dalam radiator. Temperatur tinggi coolant akan membuat tekanan di dalam radiator naik. Apabila tekanan ini naik, maka radiator cap akan membuka sehingga coolant ini terbebas menuju reservoir. Demikian juga apabila tekanan di dalam radiator turun, maka coolant di reservoir tank akan kembali lagi ke radiator. Cooling fan memaksimalkan pendinginan pada radiator dengan cara mengalirkan udara melewati kisi-kisi radiator untuk membuang panas coolant di dalam radiator. Coolant hose adalah selang yang menghubungkan antara engine dengan radiator. Ada dua selang, yaitu selang atas dan selang bawah. Selang atas ini sebagai tempat mengalirnya coolant panas dari engine menuju radiator, sedangkan selang bawah adalah tempat mengalirnya coolant yang sudah didinginkan dari radiator menuju ke engine. Selanjutnya, bagaimana cooling system ini beroperasi? Pada animasi di samping bisa kalian lihat, coolant panas ini berwarna merah, kemudian coolant dingin ini berwarna biru. Nah, coolant di dalam engine baru akan masuk ke radiator apabila temperaturnya mencapai sekitar 88 derajat Celcius, di mana pada temperatur itu termostat ini membuka. Nah, saat coolant panas ini masuk ke dalam radiator, maka tekanan di dalam radiator akan naik. Nah, ketika tekanan ini mencapai 0,9 kg per cm persegi, maka pressure valve atau katup tekan pada radiator cap atau tutup radiator ini akan membuka, sehingga sebagian coolant ini akan dibebaskan masuk ke reservoir tank. Ya. Setelah sebagian ini masuk ke reservoir tank, maka tekanan di radiator akan turun. Apabila tekanannya di bawah 0,9 kg per cm persegi, katup vakum atau vakum valve di radiator cap atau tutup radiator ini akan membuka, sehingga coolant di reservoir tank ini akan kembali lagi ke dalam radiator. Selama mesin bekerja, siklus ini akan terjadi terus-menerus. Apa yang terjadi apabila cooling system ini tidak bekerja dengan normal? Yaitu adalah overheating atau kelebihan panas. Jadi overheating ini adalah kondisi di mana cooling system atau sistem pendingin ini sudah tidak mampu untuk mendinginkan panas yang dihasilkan oleh mesin. Hal ini akan berakibat fatal bagi mesin karena bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Baik Sobat SMK, demikian pembelajaran dari saya terkait cooling system pada kendaraan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.